Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Banjarnegara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik bersama saya, Listiani Winovianti dari SD Negeri 3 Kalipelus. Saya, Siti Waryati dari SD Muhammadiyah Danaraja. Saya Budi Rahayati dari SD Negeri 2 Sipedang. Saya Ivan Farisi dari SMP Negeri 3 Purworejo Klampok. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Siti? Alhamdulillah. Bu Novi sendiri? Alhamdulillah baik Bu. Syukurlah. Iya Bu Siti. Baiklah Bu, sebelum kita melaksanakan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa hal terhadap Bu Siti. Baik Bu, silakan. Baiklah Bu Siti, pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini. Pada kegiatan coaching, saya akan mengamati Bu Siti sebagai coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Di antaranya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apa belum? Terus bagaimana Bu Siti memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee menanggapi atau merespon pertanyaan dari Bu Siti selaku coachnya. Dan jangan lupa, perlu disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Bu Siti, pertanyaan saya pertama kepada Bu Siti, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Siti dalam proses coaching kali ini? Begini Bu Novi, saya merasa belum maksimal dalam present itu. Dari situ kemudian kemampuan mendengarkan aktif saya terhadap cerita dari coachee pun jadi tidak terlalu baik. Dilanjutkan akibatnya nih ya Bu Novi, pertanyaan yang saya sampaikan jadi terlihat kurang berbobot atau saya bingung mau menanyakan apa, begitu. Baiklah, pertanyaan saya yang kedua, kira-kira di bagian kompetensi mana yang spesifik ingin diobservasi oleh Bu Siti? Saya akan mulai dari present saja Bu Novi. Baiklah, dan yang terakhir, kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Siti dalam progres coaching kali ini? Saya akan merasa kemampuan saya meningkat dalam hal present jika timbul suasana yang nyaman, kemudian coachee mengalir ceritanya sehingga saya lebih intens lagi dengan cerita-cerita coachee tersebut. Otomatis nanti saya lebih aktif lagi dalam mendengarkan. Baiklah Bu Siti, demikian ya para observasi kali ini. Silakan nanti Bu Siti melakukan coaching terhadap coachee. Semoga berjalan dengan lancar. Siap. Mohon arahannya ya Bu Novi ya. Assalamualaikum Bu Budi, Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Siti. Kok jawabannya lemas Ibu Budi? Ada apa ini? Iya ini Bu Siti, akhir-akhir ini ada yang mengganjal di hati saya ini Bu Siti terkait dengan tugas-tugas yang saya rasa banyak menguras waktu sehingga saya kekurangan waktu dalam melaksanakan tugas tersebut. Oke, kita bisa ngobrol bersama-sama Bu. Nanti barangkali kita bisa temukan solusi dari permasalahan yang Ibu Budi hadapi. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Bu Budi merasa terlalu banyak tugas baik sebagai guru di sekolah dan tugas-tugas tambahan lainnya, sehingga Ibu Budi tidak punya waktu untuk pribadi, bisa dengan keluarga atau teman. Begitu Bu Budi? Iya betul sekali Bu Siti. Jadi saya merasa kekurangan waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepada saya
Dan saya juga merasa tidak mempunyai waktu santai seperti teman-teman yang lain, Bu Siti. Jadi tujuan dari obrolan kita kali ini, Bu Budi ingin pembagian waktu, alur dari kehidupan Bu Budi selama satu hari itu efektif. Tugas jalan, urusan pribadi juga jalan. Begitu Bu Budi? Ya, lebih tepatnya seperti itu, Bu Siti. Ya, karena selain tugas-tugas saya sebagai operator sekolah, kemudian guru kelas yang juga mengajar anak-anak di kelas saya, dan juga terkait dengan kita mengikuti pendidikan di guru penggerak ini, Bu Siti. Nah, ini sudah banyak sekali menyita waktu, sehingga saya merasa masih kurang waktu 24 jam itu, Bu Siti. Berarti Bu Budi ingin di akhir pembicaraan kita nanti Bu Budi bisa menemukan solusi dari manajemen waktu. Iya, kurang lebihnya seperti itu, Bu Siti. Oke Bu Budi, sekarang coba Bu Budi letakkan dulu pensilnya, tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi, hembuskan. Nah, menurut Ibu Budi, katakanlah sekarang kita diberikan satu hari efektif di mana Bu Budi harus menjalankan tugas sebagai guru dan tugas tambahan-tambahan lain. Kira-kira apa yang akan Ibu Budi rencanakan? Ya, menurut saya terkait dengan waktu yang efektif, tentunya saya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada saya itu tepat waktu. Kemudian juga tugas-tugas saya tidak terbengkalai dengan semua setumpuk tugas yang diberikan kepada saya. Dan saya juga bisa menikmati waktu santai tentunya, ya. Nah, jadi pikiran saya itu menjadi lebih tenang, kemudian tidak merasa dikejar-kejar oleh deadline, tugas-tugas yang tertumpuk sudah diselesaikan semuanya. Dan juga saya melakukan pembelajaran dengan siswa itu jadi terencana. Artinya ada waktu saya untuk membuat sebuah rencana pembelajaran yang esoknya bisa saya ajarkan kepada siswa sehingga sesuai dengan apa yang saya targetkan, seperti itu, Bu Siti. Oh, jadi seperti itu. Nah, apa memang benar-benar tidak ada waktu untuk santai begitu? Kalau dibilang waktu untuk santai ada ya, Bu Siti. Cuman terkadang kalau saya sedang menikmati kesantian saya, tiba-tiba di WA sama tugas dan sebagainya itu, Bu Siti. Jadi saya merasa kapan saya punya waktu santai seperti teman-teman yang lain. Sehabis mengajar saya langsung membuka tugas di laptop. Tugas CGP, tugas operator, belum lagi dalam waktu dekat ini AMBK, mengerjakan administrasinya dan lain sebagainya itu, Bu Siti. Wow, Anda luar biasa. Begitu banyak tugasnya itu ya. Dan kira-kira untuk mengatur waktunya itu apa yang sudah Ibu dilakukan? Ya, jadi dalam pengaturan waktu yang saya lakukan itu masih sebatas mengerjakan tugas yang tentunya tugas yang deadline saat itu saja. Yang misalkan yang tugas yang lain tidak deadline, saya abaikan. Bahkan terkadang cenderung lupa itu, Bu Siti. Nah, ini yang menjadi permasalahan di dalam diri saya ini. Padahal sebenarnya siapa yang utamanya bertugas untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan itu? Diri saya sendiri ya, tentunya, Bu Siti. Betul sekali. Terus sebenarnya sudah dilakukan atau belum? Ya, sebatas ini sih sudah, cuma mungkin belum belum secara maksimal saya melakukannya, Bu Siti. Oke, Bu Budi, dari sekian cerita Bu Budi tadi, kira-kira apa yang sudah Ibu Budi lakukan agar pekerjaan Bu Budi yang banyak itu tidak menumpuk? Ya, sejauh ini yang saya
lakukan yaitu melakukan prioritas pekerjaan atau tugas yang saya kerjakan dengan Bu Siti. Terus apa lagi Bu? Ya, jadi saya dapat melakukan dengan membuat catatan untuk checklist pekerjaan yang sudah saya lakukan dan belum saya lakukan, seperti itu Bu Siti. Ide bagus itu Bu. Terus kapan mau dilakukan? Saya melakukan nanti nih Bu Siti, karena dalam waktu dekat ini kan mau ada AMBK dan sepertinya ada beberapa administrasi yang belum saya kerjakan dan itu juga deadline waktunya cepat sekali saya rasa. Berarti makin cepat ini dilakukan semakin baik ya Bu ya. Malam ini berarti ya Bu ya kita mulainya ya. Oke, semangat Bu. Bagus sekali itu Bu. Terima kasih. Bu Budi, dari beberapa alternatif tadi, diantaranya membuat skala prioritas, kemudian membuat checklist, kira-kira bagaimana Ibu Budi bisa memastikan kalau itu berjalan dengan lancar Bu? Ya, tentu saya melakukan pengecekan ulang ya Bu Siti terkait dengan tugas-tugas yang sudah saya selesaikan, kemudian saya akan checklist tugas yang sudah saya lakukan dan juga saya akan membuat catatan seperti buku kerja seperti itulah Bu Siti yang jurnal ya. Tentunya ini yang menjadi pengingat buat saya terkait dengan pekerjaan yang sudah saya lakukan dan yang belum saya lakukan. Bagus sekali itu Bu. Malah itu bisa juga sebagai dokumentasi Bu Budi ya. Iya Bu Siti. Kira-kira dalam merencanakan pengaturan waktu tadi, ada tidak pihak yang Bu Budi akan libatkan? Ya, tentu ada ya Bu Siti, karena ini terkait dengan tugas saya sebagai operator, tentunya kan bukan tugas saya sendiri ya, karena ini juga tanggung jawab dari sekolah juga. Kemudian juga tugas yang saya kerjakan di rumah pun juga banyak menuntut pekerjaan atau mungkin menyita pekerjaan yang di rumah, sehingga saya tentu harus dapat dukungan juga atau melibatkan juga dari pihak sekolah, baik itu kepala sekolah maupun rekan sejawat. Kemudian di lingkungan rumah pun tentu dengan keluarga di rumah, jadi mereka mengerti akan tugas yang saya lakukan di rumah terkait dengan pekerjaan di sekolah yang belum terselesaikan, seperti itu Bu Siti. Intinya komunikasi ya Bu. Betul. Jadi kita ada dukungan dari beberapa pihak di sekolah maupun di rumah. Bagaimana Bu? Setelah kita ngobrol, kira-kira apa yang Bu Budi dapatkan dari diskusi kita ini? Terima kasih nih Bu Siti, setelah kita ngobrol banyak, ini jadi saya mendapat sebuah pencerahan dan juga merasa tenang, kemudian jadi saya itu menemukan solusi apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya kerjakan terkait dengan beberapa pekerjaan yang tentunya menyita waktu dan merasa saya itu kekurangan waktu. Nah, ini saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan Bu Siti. Terima kasih sekali Bu Siti. Saya yakin Bu Budi itu nanti bisa melaksanakan tugas Bu Budi semuanya dengan baik dan lancar, insya Allah. Semangat! Semangat Bu Siti. Terima kasih sekali Bu Siti. Sama-sama. Nanti kita ngobrol lagi ya. Iya Bu Siti, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Siti. Siang Bu Novi. Bu Siti tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Budi? Iya Bu, alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi tadi ya. Boleh Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Siti lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang diinginkan? Saya merasa dalam proses coaching yang saya lakukan tadi dengan Ibu Budi, saya sudah melakukan semua alur tirtanya Bu, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi hingga tanggung jawab. Saya juga merasa sudah bisa membangun kenyamanan antara saya dengan Ibu Budi, sehingga Ibu Budi mengalir ceritanya dan malah Ibu Budi yang menemukan sendiri solusi dari permasalahannya.
Luar biasa sekali ya Bu Siti. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasinya loh. Dan menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar, sudah sesuai dengan alur tirta tentunya, dan juga Bu Siti sudah berusaha menggali potensi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Budi, sehingga Bu Budi menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan basic coaching ya Bu. Nah, pertanyaan yang terakhir saya sebelum kita tutup, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Siti berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Saya masih penasaran Bu Novi, bagaimana saya bisa untuk menyampaikan pertanyaan yang berbobot secara intens. Jadi tidak ada hangnya begitu. Terus ini menyampaikan pertanyaan, di otak sudah ada perbendaharaan lagi, begitu seterusnya mengalir gitu. Saya masih ingin meningkatkan di pertanyaan berbobotnya itu Bu Novi. Seperti itu ya Bu. Semoga kedepannya Bu Siti bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Nah, demikian observasi pada hari ini ya Bu. Semoga hasil coaching bermanfaat untuk kita semua. Dan tetap semangat Bu Siti. Insya Allah. Terima kasih Bu Novi. Sama-sama. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Guru penggerak, keep moving.